Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zainal Fandi Kamil, mahasiswa Prodi Informatika, Fakultas Teknik Universitas Mulla Warman. Sini saya akan menjelaskan tentang inheritance, salah satu tiga konsep dasar dari Object Oriented Programming. Yang pertama itu ada enkapsulasi, yang kedua inheritance, dan yang ketiga saya lupa. Ada polymorphism. Oke, di sini saya akan menjelaskan pengertian tentang inheritance. Oke, lanjut. Pewarisan pada OOP atau Object Oriented Programming ini merupakan suatu hubungan dua buah kelas atau lebih. Jadi inheritance ini pasti lebih dari satu kelas ya. Jadi dia merupakan antara satu kelas dengan kelas lainnya. Jadi tidak mungkin satu kelas. Dalam hal ini sebuah kelas memiliki atribut dan metode yang sama dengan kelas lainnya. Mengapa bisa begitu? Nanti kita belajar. Beserta atribut dan metode tambahan yang merupakan sifat khusus kelas yang menjadi turunannya. Jadi yang menjadi turunannya ini pasti memiliki atribut, metode yang dimiliki oleh induk, kelas induk. Oke, lanjut. Inheritance, pewarisan merupakan salah satu dari tiga konsep dasar OOP seperti yang saya jelaskan di awal tadi. Konsep inheritance ini mengadopsi dunia real di mana suatu entitas atau objek dapat mempunyai entitas atau objek turunan. Dengan konsep inheritance, sebuah kelas dapat mempunyai kelas turunan. Oke, lanjut. Pengertian inheritance, proses pewarisan data dan metode dari suatu kelas yang lain atau kelas yang mewariskan superclass ke subclass. Di sini ada kata-kata atau keyword superclass. Superclass ini apa? Superclass ini bisa dibilang induk atau orang tua, OT lah ya, OT. Subclass ini bisa kita sebut sebagai anak, biar lebih enak ya. Intinya superclass ini adalah kelas yang mewariskan atau kelas yang menurunkan, dan subclass ini adalah kelas yang diturunkan atau diwariskan. Otomatis metode dan data atribut yang dimiliki oleh superclass induk itu dimiliki juga oleh subclass. Bagaimana cara penulisannya? Ini contohnya. Penulisannya public class mobil, sport extend, nih extends, kendaraan mobil. Extends ini merupakan keyword untuk melakukan inheritance atau pewarisannya. Terus bagaimana nih kita menentukan yang mana superclass, yang mana subclass? Karena di sini nggak ada tulisannya. Nah, di sini cara bacanya simple. Yang terakhirin atau yang extends kelas extends kendaraan bermobil ini pasti induknya atau yang pertama kali dibuat. Otomatis public class mobil sport ini merupakan anak atau subclass. Ini subclass, dan yang ini adalah superclass. Super ya, ini super, ini sub. Cara deklarasinya begini. Oke, lanjut. Ya, saya Agus Prasetyo. Pada sesi kali ini saya ingin menjelaskan superclass dan juga subclass pada pemrograman berorientasi objek. What is superclass and subclass? Superclass merupakan kelas yang memiliki turunan. Hanya properti dan metode dengan hak akses protected dan juga public saja yang bisa diakses oleh subclass. Dan yang kedua ada subclass. Apa itu subclass? Subclass merupakan kelas turunan dari superclass itu sendiri. Suatu subclass dapat mewarisi apa-apa yang dipunyai oleh superclass. Dengan kata lain, subclass juga berfungsi untuk memperluas superclassnya itu sendiri. Selanjutnya, inheritance animation. Di sini saya mencoba menjelaskan apa hubungan antara superclass dan juga subclass melalui animasi. Animasi superclass dan juga subclass, di mana saya menempatkan kelas hewan sebagai superclass, yang kemudian ada kelas herbivora sebagai subclass yang pertama, ada kelas karnivora sebagai subclass yang kedua, dan juga kelas omnivora sebagai subclass yang ketiga. Tentunya
pada superkelas itu memiliki atribut yang dapat diwariskan kepada masing-masing subkelas. Terdapat 3 atribut pada kelas hewan, yaitu jenis hewan, nama hewan, dan juga habitat hewan. Dan yang pertama, subkelas kelas herbivora dapat mengakses dan juga dapat diwariskan atribut tersebut dari superkelas dan memiliki atribut yang sama. Tentunya pada kelas herbivora juga dapat mengakses dan juga membuat atribut yang sama dengan apa yang dimiliki oleh superkelas itu sendiri. Dan yang ketiga ada kelas omnivora, tentunya juga memiliki hak akses yang sama dengan subkelas-subkelas yang sebelumnya, di mana dapat mewarisi atribut yang dimiliki oleh superkelas itu sendiri. Dengan kata lain, apapun yang ada pada superkelas dapat diwariskan dan dapat diakses oleh subkelas masing-masing. Ya, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis inheritance Java programming. Jika kita ingin menerapkan inheritance, terdapat beberapa cara yang bisa kita gunakan. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, ada single inheritance. Single inheritance adalah cara yang terumum yang dimana kelas hanya dibuat untuk mewarisi satu kelas. Di sini ada kelas hewan yang merupakan superkelas atau parent kelasnya, kemudian ada subkelasnya yaitu kelas herbivora. Nah, di sini ada contohnya untuk program. Pertama ada kelas hewan, kemudian ada string nama, kemudian di sini ada metode prosedur nama hewan. Nah, di sini kemudian ada kelas herbivora extend hewan. Jika kita ingin menginheritenskan suatu kelas, kita harus menggunakan keyword extends, kemudian nama parent kelasnya. Di sini nama subkelasnya. Kemudian jadi untuk membuat inheritance itu kita perlu kelas, kemudian nama subkelasnya, kemudian extend, kemudian parent kelasnya. Jadi ketika kita setelah membuat subkelas, apapun yang ada di dalam parent class seperti string nama, void nama hewan, itu bisa diakses di kelas herbivoranya. Ini yang contoh untuk singlenya. Kemudian ada multi-level inheritance. Multi-level inheritance adalah subkelas dapat mewarisi superkelas yang dimana merupakan sebuah subkelas dari superkelas lain. Jadi contohnya begini, ada kelas hewan yang merupakan parent class, kemudian ada kelas herbivora merupakan subkelas. Tapi ketika mewariskan kelas lagi, ada di sini ada kelas sapi, si herbivora ini menjadi parent kelasnya. Jadi ketika si hewan menurunkan herbivora, hewan ini sebagai parent class. Tetapi setelah kelas herbivora menurunkan kelas sapi, si herbivoranya menjadi parent class. Contoh programnya seperti ini. Kelas hewan, string nama, nama hewan. Jadi apapun yang ada di dalam kelas hewan itu bisa diakses sama anak-anaknya atau subkelasnya. Seperti herbivora, extend hewan. Nah, di sini nih ada juga nih kelas sapi, extend herbivora. Jadi hewan, herbivora extend hewan, kemudian sapi extend herbivora. Jadi si herbivora ini menjadi parent kelasnya dari sapi. Nah, ini contohnya untuk metode makannya. Nah, ini nama hewan, kita ngambilnya dari si parent kelas paling atas atau subkelasnya. Kemudian lanjut lagi, ada hierarchical inheritance. Hierarchical inheritance adalah saat ada satu kelas yang dijadikan superkelas dan kelas lainnya adalah subkelas. Contohnya seperti ini. Jadi hierarki itu dia bisa banyak ya. Jadi tidak cuma harus satu-satu begini, tapi kelas herbivora mungkin punya sapi, punya kambing, punya kerbau misalnya. Jadi hierarki itu menyebar banyak, tidak cuma satu gini. Mungkin ini contoh aja karena tidak bisa banyak-banyak. Kemudian ada contoh programnya. Dia sama seperti yang multi level tadi, menurun. Bedanya di sini. Nah,
Si kelas sapi extend herbivora, kelas kambing extend herbivora. Bisa juga kita kasih contoh, misal di sini ada kelas karnivora, kita ganti extend hewan. Kemudian di sini kita bisa ganti singa, bisa kita ganti di sini harimau dan seterusnya. Jadi itu untuk contoh hierarki. Kemudian ada hybrid inheritance. Hybrid inheritance adalah kombinasi dari dua atau lebih tipe inheritance. Contohnya seperti ini. Di sini kita melihat ada contoh dari hierarki. Kemudian di bawah kita bisa lihat ini merupakan contoh single inheritance. Jadi kelas C mewariskan kelas A dan B itu hierarki. Kemudian kelas A dan B menurunkan kelas D itu single. Contoh programnya seperti ini. Di sini ada kelas C, kemudian ada metode prosedur tampil. Di sini saya menampilkan ayam. Kemudian ada kelas A extend C. Di sini override ya, karena kita membuat metode yang sama seperti kelas C. Di sini metode tampil untuk kelas A itu sapi, dia ngambil dari kelas C. Kemudian kelas B extend C, sama saja seperti kelas A extend C ya. Jadi saya tidak membuat metodenya. Kemudian di sini ada kelas D extend A. Untuk kelas D extend A ini merupakan single inheritance. Jadi konsepnya kembali ke sini. Jadi dia mempunyai dua tipe inheritance di dalam contoh program ini. Bisa juga kita menggunakan 3, mau 4 juga bisa, tergantung programnya. Untuk yang kita contohkan di sini kita memakai 2 saja. Jadi contohnya seperti ini ya. Ya, kemudian kita akan melakukan coding. Contoh program inheritance di NetBeans. Di sini saya akan menjelaskan tentang contoh program inheritance. Yang pertama-tama kita buat new project dulu. Kita matikan centangnya. Kemudian kita buat package. Di sini saya beri nama hewan. Setelah itu kita buat kelas. Java kelas saya beri nama animals. Kemudian kita akan mengisikan data. Saya buat string jenis. Yang kedua string makan, dan yang ketiga itu integer umur. Sudah. Kemudian kita buatkan setter getternya agar nanti objek tersebut atau data tersebut bisa diakses di luar dari kelas si animals. Sudah. Kemudian kita akan membuatkan kelas yang akan menjadi kelas turunan dari si animal. Java kita beri nama herbivora. Kemudian kelas herbivora kita extend atau kita turunkan. Kita extend kelas animals. Kita buat satu lagi kelas untuk kelas turunan animals. Saya beri nama carnivora. Kemudian kita extend lagi, kita turunkan ke kelas animals. Selanjutnya kita akan membuat kelas main yang nantinya akan kita gunakan untuk memanggil kelas herbivora dan kelas carnivora. Java kelas main. Di sini saya beri nama apps main.
Kemudian kita akan membuatkan objek baru untuk memanggil kelas herbivora. Kita buat herbivora data sama dengan new data titik jenis. Di sini saya isikan jenisnya gajah. Yang kedua data titik pemakan. Saya isikan pemakan tumbuhan. Yang ketiga data titik umur. Saya isikan umurnya 60. Kemudian kita cetak jenis hewan sama dengan atau titik 2 data titik get jenis 2 hewan pemakan sama dengan data titik get pemakan. Yang ketiga umur hewan sama dengan maksudnya tambah data titik get umur. Kemudian kita buatkan lagi objek baru untuk memanggil si kelas karnivora. Karnivora sama dengan data 1 new karnivora. Kita panggil data 1 titik jenis sama dengan harimau. Data 1 titik pemakan, kita isikan pemakan daging karena harimau pemakan daging. Yang ketiga data 1 titik umur sama dengan 40 tahun. Kemudian kita cetak. Di sini langsung saya copy paste saja karena perintahnya sama biar lebih cepat. Tinggal kita ganti data, kita ganti menjadi data 1. Kemudian kita coba run. Yap, muncul ya. Di sini saya tambahkan spasi. Kita coba run lagi. Yap, muncul. Jenis hewan gajah, hewan pemakan tumbuhan, umur hewan 60. Jenis hewan harimau, hewan pemakan daging, umur hewan 40. Mungkin ada beberapa dari teman-teman yang bertanya, itu kenapa kelas herbivora dan karnivoranya kosong, tidak ada isinya? Ya, sebab kelas herbivora dan kelas karnivora ini merupakan kelas turunan dari kelas animals. Jadi, data-data yang ada di kelas animals ini bisa kita akses di kelas herbivora dan kelas karnivora. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman semua.